tapi juga di dalamnya ada anak cucu kita. Sehingga walaupun namanya taklim sakinah, yang biasanya kalau kita berbicara masalah sakinah, arah kita adalah kebahagiaan pasutri, pasangan suami istri. Tapi tidak terbatas di situ, kita juga perlu untuk mengikutkan, melibatkan semua anggota keluarga kita, anak cucu kita, untuk terlibat menyaksikan bahwa beginilah keluarga-keluarga sehingga menjadi keluarga-keluarga tangguh dalam bingkai perjuangan dakwah ini. Ini pengantar dari saya sebagai moderator dan tidak perlu saya membacakan CV Ustadz Qasim karena alhamdulillah kita sudah mengenal beliau dari dulu. Mungkin kita mengawali tarbiyah ini, dialah murabi pertama kita. Dialah yang memulai, membina, dan mentarbiyah kita sampai kita seperti ini sekarang. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menistiqomahkan kita sampai kemudian Allah mencabut nyawa kita meninggalkan dunia ini. Baik, saya persilakan kepada Ustadz Qasim Saguni untuk memaparkan materinya pada kesempatan ini dengan tema meraih keluarga tangguh dalam bingkai perjuangan. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketua Lembaga Pernikahan Pembinaan Keluarga Sakinah LP2KS DPP Wahda Islamiyah Ustadz Muhammad Amir Ghani, MC Ustadz Suryadi Abdurrahman, Ketua P2KS MWP, dan seluruh jajaran pengurus baik di LP2KS Ikhwa maupun di LP2KS Akhwat, serta para ummahat, para aba yang menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita semua di taklim sakinah ketiga kader Wahda Islamiyah se-Indonesia. Baik, minta tolong dibantu ya, keluarga tangguh dalam bingkai perjuangan Islam. Apa itu keluarga tangguh? Next. Jadi keluarga tangguh dalam perspektif Islam adalah keluarga yang pertama memiliki kekuatan, dan yang kedua adalah memiliki ketahanan. Jadi kuat dan tahan lama. Itu tangguh. Jadi keluarga tangguh adalah keluarga yang memiliki kekuatan dan ketahanan.
Kuat apa yang dimaksud di sini? Memiliki kekuatan dari sisi spiritual, dari sisi ruhiyah, kemudian memiliki kekuatan dari sisi moralitas, al-quwatul akhlakiyah, dan memiliki kekuatan dari sisi sosial atau al-quwatul ijtimaiyah. Dan yang kedua adalah memiliki ketahanan, yaitu kemampuan menghadapi, keluarga itu mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, nanti kita akan urai beberapa tantangan-tantangan dan cobaan hidup itu. Mari kita melihat yang pertama. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang kuat? Coba di next dulu. Di next. Di back. Kembali dulu. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang memiliki kekuatan dari sisi spiritual? Ya, apa yang dimaksud dengan keluarga yang memiliki kekuatan dari sisi spiritual? Nah, yang dimaksud di sini adalah anggota keluarga itu memiliki iman yang benar dan iman yang kokoh. Itu dibuktikan dengan kekuatan hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anggota keluarganya, suami istri, memiliki iman yang kokoh, iman yang tidak dicampuri sedikit pun dengan keraguan, keimanan kepada Allah yang tidak dicampuri sedikit pun dengan keraguan. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya yang benar-benar beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka itu tidak ragu sedikit pun. Apapun yang datang dari Allah, termasuk takdir kita ini, pengaturan-pengaturan Allah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, semua kita yakin itu dari Allah. Kadang-kadang ada yang sesuai dengan keinginan kita, itulah takdir yang baik. Dan kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah yang disebut dengan takdir yang buruk atau musibah. Nah, ini yang dimaksud dengan kekuatan spiritual, al-quwatur ruhiyah. Nah, itulah sebabnya anggota keluarga tangguh ini memang syarat utamanya adalah beriman, memiliki keimanan yang benar dan keimanan yang kokoh. Nah, itu tentu akan tampak dari berbagai aspek, seperti apa tadi di dalam ayat itu, ya, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Karena keimanannya yang kokoh itu tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan, maka mereka mengimplementasikan dalam bentuk jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa sekalipun. Apa itu jihad? Jihad itu identik dengan pengorbanan, kesungguhan, ya, dan pengorbanan. Ya, iman al-quwatur ruhiyah ini itu juga tampak di dalam konsistensi dalam beribadah. Juga tentu di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Ini kekuatan pertama dari
keluarga tangguh. Yang kedua adalah al-quwatul akhlakiyah. Ya, kekuatan moral, ya, memiliki kekuatan akhlak, yaitu anggota keluarga tersebut memiliki akhlak yang mulia, memiliki al-akhlakul karimah. Nah, dan ini juga adalah merupakan cabang utama dari keimanan yang benar itu. Keimanan yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Keimanan yang kokoh juga akan melahirkan akhlak yang mulia. Nah, keimanan yang benar itu misalnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, ia berkata benar, nampak dalam perkataannya yang benar, yang bermanfaat, atau dia diam. Orang yang memiliki iman yang benar, dia memuliakan tetangganya. Orang yang memiliki iman yang benar, ia memuliakan tamunya. Ya, kalau tetangga dan tamunya saja dia muliakan, apalagi anggota keluarganya sendiri. Ya, dia muliakan, bukan dihinakan anggota keluarganya, bukan dihinakan istrinya, dihinakan suaminya, atau dihinakan anak-anaknya. Dia memuliakan kedua orang tuanya, memuliakan mertuanya. Itu adalah wujud daripada keimanan yang benar. Nah, keimanan yang benar pasti akan melahirkan integritas, kejujuran yang tinggi. Bukan suka berdusta, suka menipu, suka melakukan rekayasa-rekayasa. Dan keimanan yang kokoh itu akan melahirkan kesabaran, akan melahirkan as-sabat was-sabru. Jadi kekuatan yang kedua ini, al-quwatul akhlakiyah, itu lahir juga dari, dia adalah merupakan buah daripada kekuatan yang pertama. Dan kekuatan yang ketiga adalah al-quwatul ijtimaiyah. Memiliki kekuatan sosial, kekuatan secara sosial. Apa yang dimaksud dengan al-quwatul ijtimaiyah di sini? Ya, bahwa keluarga itu memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Aktif berinteraksi, bahkan aktif berkontribusi. Nah, tentu kontribusi kita adalah dakwah. Kontribusi kita mengajak kepada kebaikan. Nah, kontribusi keluarga ini adalah memberi manfaat kepada masyarakatnya. Nah, inilah ciri keluarga tangguh. Bukan keluarga tangguh itu hanya beriman, berakhlak, tapi tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakatnya. Ya. Ibarat keluarga Menara Gading. Ya, jangankan melakukan interaksi yang intensif, yang dinamis dengan tetangganya, dengan lingkungannya, orang tidak mengenal, orang-orang yang tinggal di kompleksnya tidak mengenal dia, tidak mengenal keluarga itu. Nah, ini adalah tanda-tanda ini bukan keluarga yang tangguh, sebab ia tidak memiliki kekuatan ijtimaiyah, ia tidak memiliki kekuatan sosial, hubungan yang baik, ya, interaksi yang baik, ya, dengan masyarakat, dengan lingkungan. Ya, dan terus membangun jaringan, ya, jaringan dengan masyarakat. Itulah para ikhwah dan akhwat sekalian, ciri pertama dari keluarga tangguh, yaitu memiliki kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritual, kekuatan akhlakiyah, kekuatan moralitas,
dan karakter, kemudian memiliki kekuatan interaksi dengan masyarakat. Kemudian yang poin kedua tadi yang juga menjadi ciri khas daripada keluarga tangguh ini adalah ya mampu menghindari berbagai tantangan hidup, atau mampu bukan menghindari ya, mampu menghadapi berbagai tantangan hidup, ya, berbagai cobaan hidup. Ya, al-qudratu alal muwajaha mukhtalifit tahaddiyat al-hayatiyah. Ya, jadi memiliki kemampuan menghadapi berbagai tantangan hidup. Ya, sebab hidup ini penuh dengan tantangan. Apalagi keluarga yang kita maksud di dalam keluarga tangguh ini adalah keluarga pejuang. Berjuang itu artinya kita siap menghadapi tantangan. Ya, kita siap menghadapi rintangan. Orang yang tidak siap menghadapi tantangan dan rintangan itu bukan berjuang namanya. Itu santai. Itu adalah orang yang rekreasi. Ya. Keluarga pejuang, ya, keluarga yang tangguh adalah keluarga yang telah memilih jalan yang tidak bertabur dengan bunga, ya, tidak bertabur dengan mawar, tapi kadang-kadang bertabur dengan duri, ya, bertabur dengan paku di sana sini. Nah, namun keluarga tangguh ini mampu menghadapinya. Tentu dia tidak mencari tantangan itu, tidak mencari cobaan-cobaan itu, tapi itu adalah sesuatu yang pasti. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya, itu di antara ayat-ayat. Ya, di sini kita akan menghadirkan pelajaran dari sirah Nabi dan para sahabat. Ya, tentu yang namanya perjuangan ini, jadi keluarga pejuang itu pasti menghadapi tantangan, pasti menghadapi cobaan-cobaan dalam perjuangan. Nah, kita menghadirkan sengaja menghadirkan di sini tantangan yang dihadapi oleh Nabi dan sahabatnya itu karena dua hal. Pertama, kita ingin mencontoh, kita ingin meneladani mereka. Karena pembahasan kita ini adalah keluarga tangguh dalam bingkai perjuangan Islam. Ya, mereka lah qudwatuna, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia ya sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, karena itu teladan kita di dalam apapun, di dalam melihat sosok keluarga tangguh dalam bingkai perjuangan itu adalah mereka, Nabi dan para sahabat. Dari sirah kita menemukan ada sedikitnya 6 tantangan yang mereka hadapi. Saya lupa tadi. Ya, pertimbangan pertama tadi adalah kita menghadirkan contoh-contoh dari sirah Nabi, sahabat. Pertama, karena kita ingin menjadikan mereka teladan. Kemudian yang kedua, apa yang mereka alami, tantangan yang mereka hadapi, itu sunnatullah, akan berulang juga. Akan berulang juga kepada pejuang-pejuang berikutnya. Akan berulang juga kepada umatnya yang konsisten mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabat. Pertama adalah perlawanan dan penindasan, ya. Perlawanan dan penindasan kaum Quraisy pada waktu itu, ya.
Kalau sekarang ini juga perlawanan dan penindasan, ya, boikot sosial, ya. Di awal-awal perjuangan kita ini pastilah di awal-awal perjuangan itu ada boikot sosial, bahkan ada penyiksaan fisik, ya, ada sampai ancaman pembunuhan. Itu terutama ini akan dialami kalau kita memulai sebuah dakwah, ya. Ini bisa berulang, misalnya kita memulai dakwah di satu tempat, ya, memulai dakwah di satu tempat, apakah itu negara, apakah itu provinsi, apakah itu kota, kabupaten, sampai ke dalam skop yang kecil. Ya, kita pindah rumah misalnya, memulai dakwah di situ, memulai perjuangan dakwah di situ. Ini kadang-kadang yang kita alami. Ya, mungkin sekarang ini kita ini tidak mengalami langsung, ya, karena alhamdulillah perjuangan dakwah kita sekarang ini telah banyak yang mendahului kita yang telah mengalami pemboikotan ini, perlawanan dan penindasan ini, sampai kepada penyiksaan fisik. Ya, kita sebutkanlah di sini bagaimana keluarga Yasir. Inilah keluarga tangguh, ya, keluarga Yasir, ya, istrinya Sumayyah, putranya Ammar. Ini satu keluarga, sosok keluarga tangguh. Ya, kita lihat ciri-ciri yang kita angkat tadi itu, ya, al-quwatur ruhiyah, ya, dalam hal ini adalah kekuatan iman, itu betul-betul dicontohkan oleh Yasir dan istrinya Sumayyah, ya, sampai Nabi SAW menjanjikan mereka ini adalah keluarga surga. Ya, Ammar bin Yasir, ya, demikian juga Ammar bin Yasir, ya, walaupun beliau waktu itu tidak rela dibunuh, tetapi ini juga memberikan pelajaran yang besar bagi kita, ya. Di sisi lain dia menyaksikan kedua orang tuanya itu dibunuh dalam keadaan tragis. Nah, apakah itu melenturkan, melemahkan, dan membuat mundur dari medan perjuangan? Tidak. Inilah keluarga tangguh. Kalau ada keluarga yang baru saja kena pemboikotan dari keluarga, baru penyiksaan fisik itu baru ditempeleng saja, sudah tinggalkan daerahnya, ya, sudah tinggalkan tempat tugasnya. Nah, ini bukan keluarga tangguh, ya, ini keluarga cengeng, ya. Kalau ada yang seperti ini, ya, keluarga cengeng. Ini sosok keluarga laba-laba, ya. Salah satu tamthil yang Allah angkat di dalam Al-Quran, walaupun itu tidak secara langsung menyebutkan tentang keluarga, tapi disebutkan tentang rumah, ya, rumah laba-laba. Wa inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah, ya, baik itu rumah dari sisi fisik maupun rumah dari sisi psikologis, ya, dari sisi sosial, rumah tangga, yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Nah, ini jangan kita menjadi keluarga laba-laba, ya. Keluarga laba-laba itu bukan keluarga tangguh. Lawan daripada keluarga tangguh adalah keluarga laba-laba. Ya, apalagi contoh pemboikotan yang dialami oleh istri Nabi kita Muhammad SAW yang menimpa Khadijah. Padahal beliau ini orang kaya, beliau adalah orang yang terpandang, ya. Tapi setelah menikah dengan Muhammad jadi nabi, jadi rasul, dan ia mendukung perjuangannya, dia diboikot, ya, diboikot selama 3 tahun, ya, tidak boleh berinteraksi, diisolasi oleh kaumnya pada waktu itu. Ya. Ini tantangan yang pertama yang boleh jadi juga kita alami yang seperti ini. Mungkin
kalau antum-antum ini yang sudah daurah sakinah 3 sudah pernah mengalami, ya. Nah, sunnah ini akan berulang lagi kalau kita misalnya memulai dakwah masjid di satu tempat, ya. Ini yang harus kita ingat. Itu sunnatullah. Yang kedua, kita lihat bagaimana tantangan hidup, tantangan perjuangan yang dihadapi oleh para sahabat, yaitu hijrah dan pengorbanan harta. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah pengusiran. Hakikat hijrah itu adalah pengusiran dari kampung halaman, diusir. Ya, tidak mungkin Nabi dengan sahabat meninggalkan Mekah kalau mereka tidak diusir. Ya, karena 4B sudah demikian masif dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mulai daripada benci, boykot, bui, sampai bunuh. Ya, 4B ini terjadi, ya, maka turunlah perintah hijrah. Artinya apa? Harus meninggalkan kampung halaman. Ini satu ketika juga kita mengalami hal yang seperti ini. Ya, kita harus meninggalkan kampung halaman kita karena dakwah, karena perjuangan. Ya. Lihatlah gimana teladan di sini keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini keluarga Abu Bakar As-Siddiq betul-betul dalam dalam hijrah, ya, hijrahnya Nabi ini ya bisa dikatakan keluarga beliau lah yang paling banyak perannya, ya. Keluarga Abu Bakar lah yang paling banyak perannya. Ya. Kita lihat misalnya putranya, ya, putranya Abdullah, yaitu menjadi informan, ya. Keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, siapa tadi? Ya, Abdullah, ya, Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi informan. Kemudian Asma binti Abu Bakar, ya, putrinya juga Abu Bakar, itu yang selalu membuatkan makanan untuk dibawa ke tempat persembunyian Nabi di gua. Kemudian ya Abu Bakar sendiri menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di gua, ya, yang waktu itu eskalasi pencarian itu betul-betul sangat meningkat, ya. Kemudian apalagi ya, termasuk budaknya yang mengembalakan kambing, ya. Jadi seluruh keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini punya peran, ya, di dalam membantu hijrahnya Rasulullah SAW dengan aman. Dan disitulah beliau betul-betul habis-habisan di jalan Allah. Ya. Ya, yang ketiga, perang dan jihad. Ya, perang dan jihad di jalan Allah. Nah, ini sudah di sini sudah berbicara pengorbanan nyawa, pengorbanan harta. Sebab untuk berperang itu diperlukan harta. Untuk membeli peralatan perang itu dibutuhkan harta. Nah, demikian juga untuk berperang ini dibutuhkan pengorbanan jiwa. Inilah kita melihat sosok-sosok keluarga tangguh masih ada hari ini hadir, ya. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, ya. Mungkin ada yang tadi terbetik di dalam benaknya, kenapa mereka tidak hijrah, ya, kenapa mereka tidak hijrah meninggalkan kampung halamannya. Oh, kalau mereka hijrah meninggalkan negerinya, meninggalkan negaranya, itulah sasaran yang diinginkan oleh Yahudi Israel. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat. Ya, waktu itu ya masih banyak negeri
ya, tempat mereka hijrah, ya. Kemudian berbeda kondisinya, kondisi perjuangan pada waktu itu yang mengharuskan dia hijrah itu beda dengan sekarang ini, ya. Justru kalau kaum muslimin Palestina dan Gaza meninggalkan negerinya, selesailah itu. Selesailah dan itulah menanglah Yahudi Israel ini, sebab memang itu yang dia inginkan. Ingin genosid, menghabisi etnis Muslim Palestina, atau yang kedua adalah tinggalkan negaramu. Tinggalkan negaramu itu artinya dia ambil negara. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ini kesulitan ekonomi. Ya, ini kesulitan ekonomi dari dulu sampai hari kiamat. Perjuangan tantangannya ini adalah kesulitan ekonomi. Ya, lihat bagaimana keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ya, Fatimah ini boleh dikatakan keluarga presiden, ya, keluarga khalifah, masya Allah, keluarga pemimpin dunia dan akhirat, ya, top leader, ya, waktu itu. Tapi hidupnya sederhana. Kadang-kadang beliau menggiling apa, ini untuk membuat roti, ya. Artinya beliau juga sampai ikut membantu, ya, sampai ini pecah-pecah tangannya, ini pecah-pecah dia punya jari-jari ini, itu menggiling gandum untuk membuat roti, ya. Keluarga yang sangat sederhana, ya. Tidak sama dengan beberapa pemimpin hari ini, ya. Kalau dia jadi pemimpin, ya bagaimana juga anaknya jadi pemimpin, ya. Kalau perlu sampai menantunya, cucunya semua jadi pemimpin. Ini tidak seperti itu, ya. Keluarga yang sangat sederhana. Dan kalaupun Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi pemimpin, itu bukan karena dunia. Ya. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu ciri istri tangguh dan istri pejuang adalah kuat juga membantu suami dalam hal ekonomi. Kalau keluarga itu mengalami kesulitan ekonomi, maka ciri keluarga tangguh, istrinya juga kuat membantu suami, ya. Sebab dalam memberi nafkah ini bukan semata-mata yang dituntut itu adalah hasilnya, ya. Bukan hasil yang dituntut, ya. Memang harapan kita itu adalah mencukupi hasil daripada pencarian nafkah daripada suami, itu mencukupi untuk keluarga, tapi itu tergantung kepada takdir Allah. Makanya di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami-suami liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Ya. Jadi disuruh membelanjai, menafkahi keluarganya. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang tidak dilapangkan, disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia membelanjai, menafkahi istri, keluarganya, ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan. Ya. Qad ja'alallahu ba'da usri yusra. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelapangan sesudah kesulitan dan kesempitan. Ya, jadi ayat itu memberikan pesan kepada kita. Ada the hidden message di dalam ayat itu, bahwa ada orang yang ada suami, ada keluarga yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan ada yang disempitkan. Ya. Tetapi ayat itu juga memberikan pesan bahwa bagaimanapun suami harus mencari nafkah. Selain berjuang, selain berdakwah, juga harus mencari nafkah. Nah,
Tetapi ingat bahwa mencari nafkah itu tidak dijamin mencukupi kebutuhan keluarga. Makanya Allah sebutkan di situ. Ya, ada kemungkinan ada yang mencukupi, ada yang tidak mencukupi. Ya. Nah, kalau tidak mencukupi di sini, tampillah istri tangguh. Ya, tampillah istri pejuang dengan skill yang mereka miliki, bisa buat kue, bisa menjahit, ya, bisa menjadi, ya, afwan misalnya menjadi pembantu di rumah orang, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan nafkah kepada suaminya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, ya. Dan itu tidak boleh istri melemah, tidak boleh istri memberikan tekanan mental kepada suaminya sesuatu yang dia tidak mampu di luar kemampuannya. Yang benar adalah membantu, mendoakan, membantu dan mendoakan, mensupport, ya. Jangan justru, ya, kebutuhan keluarga per hari 100.000 yang dia bawa pulang ke rumahnya 20.000, ya, lalu uang 20 itu tidak ambil. Apa ini, mau makan apa ini, uang 20.000? Tidak begitu istri tangguh, tidak begitu istri pejuang, ya. Tapi bagaimana dia berpikir 20.000 itu untuk mencukupi semua keluarganya. Kalau perlu, ya, kalau perlu istri yang puasa terlebih dahulu, ya. Nah, inilah kesulitan ekonomi ini adalah merupakan tantangan hidup yang sangat akrab, ya, pada keluarga pejuang. Tapi mereka yang mampu tetap istiqomah, istiqomah berdakwah, istiqomah berjuang, istiqomah di dalam lembaga perjuangan, istiqomah dalam beramal jamaah, istiqomah dalam bertarbiyah, inilah keluarga tangguh. Tapi kalau ada yang seperti itu sudah mulai menduga-duga, membuat prasangka-prasangka, kita tidak diperhatikan, malah justru kita selalu dimintai GDR, ya. Nah, ini yang menambah-nambah kita punya problema, ya. Kalau kita melemparkan cobaan dan ujian kita ini kepada orang lain, kepada jamaah, itu Allah bukan akan mengeluarkan kita dari kesulitan, ya. Bukan qad ja'alallahu ba'da usri yusra, tapi akan terbalik itu ayat. Ya, qad ja'alallahu, ya, ba'da usrin usra. Ya, Allah akan menambah-nambah itu. Nah, ini. Kemudian apalagi fitnah dan konflik. Ya, fitnah dan konflik internal. Nah, ini juga dialami. Ini juga cobaan, ya, tantangan hidup daripada perjuangan. Jadi, ikhwas sekalian, bukan ingin melegitimasi, ya, bukan ingin melegitimasi apa yang terjadi di sebagian jamaah, di sebagian DPD kita, ya. Bukan ingin melegitimasi, bukan ingin menjadi pembenaran pada apa yang terjadi di sebagian DPD kita, ya. Tetapi itulah sunnatullah, bahwa di zaman Nabi saja itu terjadi konflik internal, ya, terjadi friksi-friksi. Ya. Nah, itulah perjuangan, ya. Maka peran daripada pimpinan adalah bagaimana mencari solusi, bagaimana merekatkan, ya. Itu bagian daripada perjuangan. Jadi perjuangan itu adalah menghadapi masalah, ya. Itu perjuangan, ya. Definisi perjuangan itu adalah kesiapan untuk tetap tegar mencari solusi dari setiap masalah. Itu perjuangan. Nah, jadi antum ketahui semua, ya, gimana Ali, ya, dengan Aisyah, ya, dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, ya, sampai coba kita lihat korbannya cucu Nabi SAW, yaitu Husain, ya, di padang Karbala. Yang inilah kemudian menjadi titik sentral dari orang-orang Syiah untuk dijadikan sebagai sumber lahirnya sebuah ideologi yang menyimpang dari Islam, ya, ingin memperbesar-besar sejarah,
Ya. Apalagi tantangan yang mereka hadapi? Penyebaran Islam ke wilayah baru ini menuntut adanya perpindahan tempat. Jadi kadang-kadang keluarga ini ada keluarga yang dibutuhkan di sini, diminta lagi ke sana. Ya, di provinsi ini diminta lagi. Ya, ada pembukaan wilayah baru, dia diminta lagi ke sana. Itulah seperti keluarga Muawiyah, ya, Muawiyah bin Sufyan, ya itu pernah dipindahkan ke Syam, ya, karena ya harus menjadi gubernur di situ, ya. Dia pindah ke satu daerah yang beda budaya, kadang-kadang beda bahasa juga. Nah, ini ciri keluarga tangguh adalah siap juga dipindah-pindahkan, ya, siap dipindah-pindahkan bertugas. Baik, itulah karakteristik, ya. Itulah dua ciri utama keluarga tangguh. Mari kita melihat bagaimana sosok keluarga pejuang. Ya, next. Nah, jadi ciri karakter keluarga pejuang itu satu. Nah, itulah sifat-sifat yang kita angkat tadi. Itulah karakteristik yang kita angkat tadi. Tangguh. Jadi keluarga pejuang itu adalah keluarga yang tangguh. Ya, tangguh, ya, dari sisi tangguh artinya memiliki kekuatan, dan tangguh artinya memiliki ketahanan. Ya, ketahanan menghadapi berbagai tantangan, cobaan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua ciri yang sana dulu, ya. Ya, memiliki visi utama. Visi keluarga itu adalah akhirat. Ya. Annal ishul akhirah. Nah, itu ada syair dari seorang sahabat, ya, ketika mereka menghibur dirinya dan para sahabat di perang Mu'tah, ya, perang yang tidak berimbang kekuatan dan persenjataan, ya. Ada sahabat yang mengatakan annal ishul akhir, sesungguhnya kehidupan kita yang sesungguhnya ini adalah kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia ini, ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun wa takatsur. Dia adalah permainan, senda gurau, sesuatu yang bukan yang hakiki. Karena itu ciri daripada keluarga pejuang itu ke depan akhirat. Nah, apa akhirat itu? Bagaimana mereka mempertahankan keluarga ini kembali di surga. Walaupun nanti dipisahkan oleh kematian, ya, tapi mereka pada akhirnya berkumpul di akhirat. Visi inilah yang mengantarkan mereka untuk meraih visi dunia, ya. Karena kalau kita memberikan perhatian pada akhirat, itu akan ikut dunia kita. Ya, pasti akan ikut dunia. Yang ketiga, keluarga pejuang itu adalah keluarga yang telah memilih hidup dan matinya untuk Islam. Ya. Itulah yang ayat yang sering kita baca, qul hadhihi sabili. Nabi SAW mengatakan inilah jalan. Ya, inilah jalan hidup. Jadi keluarga pejuang, suaminya, istrinya, anak-anaknya telah memilih jalan itu. Di sini jalan kita. Inilah jalan yang mengantarkan kita kepada kemuliaan. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan yang keempat adalah ciri keluarga pejuang itu adalah komitmen beramal jamaah. Ya, next. Komitmen. Coba di next. Komitmen amal jamaah. Artinya komitmen berjuang secara berjamaah. Nah, komitmen berjuang secara berjamaah ini, amal jamaah ini, itu dibuktikan dengan keterikatan dan keterlibatan. Afiliasi dan kontribusi.
Ya, jadi mereka bergabung dalam jamaah, termasuk mau masuk dalam struktur. Ya, jadi ada mungkin di antara kita ini tidak mau masuk dalam struktur. Kenapa? Karena banyak tugas, banyak rapat, banyak beban. Oh, itu berarti tidak mau berjuang. Jadi orang yang tidak mau ada tugas, tidak mau banyak beban, itu mau santai di dunia ini. Ya, mau santai di dunia ini. Ya, pejuang memang begitu. Memang dia sudah memilih jalan hidup. Jalan hidup yang mulia, yang mengantarkan kita kepada husnul khotimah, memilih ini, Islam ini, memilih jalan dakwah dan perjuangan ini. Jadi kalau ada yang tidak mau terikat, tidak mau berafiliasi, tidak mau masuk ke struktur, itu mohon maaf, perlu kita evaluasi. Ya, pelajaran kita selama ini, tarbiyah kita selama ini, apakah kita sudah terima itu? Tentang mulianya, kemuliaan berjuang, keutamaan berjuang, ya. Ataukah mungkin materinya hanya berputar-putar di tazkiyatun nafs, ya, sampai kita ini mau jadi sufi saja, mau jadi rahbaniyah tuh, bukan menjadi rabbaniyah, mau menjadi rahbaniyah, memilih hidup memisah, mau uzlah, ya. Nah, atau memang ada orang yang terpengaruh, sudah terpengaruh dengan dunia, ya. Kalau kita masuk di struktur, tidak kaya kita, ya, masuk dalam struktur dibatasi kita punya, masya Allah, luar biasa itu masuk dalam struktur itu, seluruh waktu kita ini termanfaatkan, ya, seluruh waktu kita termanfaatkan. Mari kita tanya hati kita, ya, orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak masuk dalam struktur itu banyak waktunya terbuang, banyak waktunya terbuang. Dan itulah salah satu di antara pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4. Salah satu di antaranya adalah masa muda kita. Kemudian usia kita. Ya, masa muda kita dan usia kita. Kita habiskan apa itu kita punya masa muda dan usia kita. Ya, jadi keterikatan. Kemudian ya, afiliasi juga keterlibatan, memberikan kontribusi. Ya, memberikan kontribusi. Ya, ciri pejuang Islam, dia memberikan kontribusi, jaminannya, balasannya itu dia harap dari Allah. Bukan selalu mengharapkan, mohon maaf, sekian konten, sekian ini, sekian yang saya buat, ya harganya sekian. Ya, ini yang saya berikan, harganya sekian. Ya, nah, mungkin beda ya kalau memang dia memang itu profesi keduniaan. Ya, tetapi kalau untuk Islam itu mestinya apa yang kita berikan untuk Islam ini jangan selalu kita ukur dengan profit, ya, dengan ya apa, dengan fulus, ya. Eh, kita buat ini, kita memberi pelatihan sekian, eh, apa insentifnya. Kita membuat flyer sekian. Ya, ini ada yang harga tinggi, ada yang level high, ada yang middle, ada yang low. Nah, ini Masya Allah, kita bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kita lebih mendahulukan dunia kita daripada akhirat kita. Ya, padahal mungkin ya kita sudah ada pekerjaan, ya, kita sudah ada maisha, ya. Kita selalu menilai itu, ya. Ini bukan perjuangan namanya. Pekerjaan itu, ya. Pekerjaan namanya itu maisha, ya. Ini ciri daripada atau karakter daripada keluarga pejuang. Tangguh, visi keluarganya adalah reuni di surga, ya. Kemudian telah memilih, ya, memilih pilihan hidupnya dan matinya adalah untuk Islam dan komitmen amal jamaah. Mari kita masuk pada bagian terakhir. Bekal, ya. Ini 6 bekal meraih
keluarga tangguh. Ya, 6 bekal meraih keluarga tangguh. Ya. Yang pertama, al-imanur rasikh. Tadi tangguh, ingat ya. Tangguh itu artinya tahan, ya. Memiliki kekuatan, memiliki ketahanan. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa keluarga tangguh itu adalah memiliki kekuatan iman. Nah, karena itu ini dulu al-imanur rasikh. Keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, keimanan yang menghunjam. Ya. Nah, dan ini tidak bisa secara otomatis kita memiliki ini tanpa tarbiyah, tanpa taklim, ya, tanpa jamaah. Ya, ini sesuatu yang tidak otomatis. Ya, tapi sekali lagi dia didapatkan iman yang kokoh itu didapatkan lewat belajar, lewat taklim, lewat tarbiyah, lewat suhbatus salihin, ya, lewat keterlibatan di dalam perjuangan. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini tadi, yang kedua adalah bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ya, jadi yang kedua adalah al-ilmu nafi. Ya, bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, tadi sudah disinggung di awal bahwa ilmu itu kita dapatkan lewat apa? Lewat taklim, lewat tarbiyah, mungkin ada lewat talaki, lewat daurah. Nah, jadi bekal keluarga tangguh ya dalam bingkai perjuangan ini kedua-duanya taklim, tarbiyah, daurah atau apapun namanya. Ya mungkin ada durus-durus. Jadi mereka tidak berpisah dengan majelis ilmu. Ini ada satu hal yang menarik ini dari sabda Rasulullah SAW bahwa keutamaan majelis zikir atau majelis ilmu itu ada 4. Nah, salah satu diantaranya adalah nazalat alaihimus sakinah. Nah, kata-kata sakinah ya turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Kata-kata sakinah ini kan sangat akrab sekali kita dengar disandarkan dengan kata keluarga. Apa artinya? Apa kaitannya antara hadis tadi itu, hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan majelis ilmu, majelis zikir? Apa kaitannya? Kaitannya adalah kalau keluarga itu mau sakinah, mau membangun keluarga sakinah, maka mutlak dia harus banyak menyedot sakinah itu dari majelis ilmu. Ya. Masya Allah, kata Imam Masjid Nabawi, Dr. Muhammad Muhsin bin Qasim Al-Qasim, yang membuat ta'liqat syarah Kitabul Jami. Beliau ketika menjelaskan itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, beliau mengatakan sekalipun di dalam hadis itu dikatakan yadhkurunallah, majelis zikir, tapi yang dimaksud itu adalah apa yang dimaksud majelis zikir itu, ya, yang pertama adalah mempelajari Quran, membaca kitab-kitab sunnah, ya, membaca kitab-kitab hadis, mempelajari tafsir, ya, mempelajari kitab ilmu, kitab-kitab ilmu dari para ulama, membaca Quran. Persis ya, kalau kita membaca takliqat itu persis dengan tarbiyah, persis program-program tarbiyah. Karena itu konselor-konselor keluarga di Ikhwan ini ketika didatangi oleh beberapa keluarga-keluarga yang bermasalah, itu umumnya keluarga yang bermasalah itu adalah
tidak tarbiyah. Apakah suaminya yang tidak tarbiyah, istrinya yang tidak tarbiyah, atau kedua-duanya tidak tarbiyah. Nah, ini dianggap dienteng-entengkan ini, ya, dienteng-entengkan ini persoalan tarbiyah. Tapi itulah faktanya, bahwa keluarga-keluarga yang datang berkonsultasi yang bermasalah itu umumnya adalah keluarga yang tidak tarbiyah. Karena itu menjadi keluarga tangguh, manfaatnya keluarga tangguh bekalnya adalah ilmu. Ya, termasuk ilmu parenting yang islami, ilmu parenting yang sunnah. Ya, sebab agama kita ini juga kaya dengan ilmu parenting. Ya, tentang keluarga di dalam Al-Quran itu disebutkan sosok, ya, keluarga terbaik, ya, bagaimana dalam surat Ali Imran itu. Jadi Allah memilih, kalau dari sisi pribadi itu Adam dan Nuh, kemudian dari sisi ini keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah menyebutkan di situ tentang keluarga. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan Quran ini juga memberikan perhatian tentang masalah keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu tentang keluarga. Ya. Jadi ilmu, ya, baik ilmu-ilmu syar'i maupun ilmu-ilmu yang mendukung terciptanya keluarga yang sakinah. Yang ketiga adalah bekal kesabaran dan keteguhan hati. As-sabru was-sabat. Ini juga harus dipersiapkan. Ini juga harus menjadi bekal. Dari mana bekalnya nih? Lagi-lagi penghayatan kita terhadap ilmu syar'i ini. Ya, kalau kita menghayati, sudah masuk dalam keyakinan, kita paham dan masuk dalam keyakinan kita itu apa itu makna sabar, apa itu makna sabat, bagaimana keutamannya sabar, bagaimana keutamannya sabat di jalan Allah. Inilah yang melahirkan, mengkristal menjadi sebuah keyakinan, dan keyakinan inilah, ya, yang melahirkan karakter tangguh, ya, menghadapi, ya, tantangan-tantangan di dalam keluarga dan perjuangan. Yang keempat adalah bekal akhlak mulia. Ini tadi kaitannya dengan kekuatan sosial, ya, al-quwatul ijtimaiyah. Ya, apa gunanya kita belajar akhlak yang mulia? Ya, kita belajar Kitabul Jami, ya, Masya Allah, luar biasa di situ adab akhlak, ya, diajarkan kepada kita. Kalau kita tidak gunakan itu, kita tidak menggunakan untuk berinteraksi, ya, untuk bergaul, memperluas jaringan, berdakwah, ya, dan membagi manfaat, ya, membagi manfaat kepada masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan al-quwatul ijtimaiyah. Ya, siapa Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu pernah mengatakan begini, ahsinu ila nisaikum. Ini tentang akhlak, ya. Perbaikilah akhlakmu terhadap istri-istrimu. Fa innahunna indallahi amanah. Karena istri-istrimu itu adalah amanah. Wala tadlimuhunna. Jangan kalian berbuat zalim, ya, dengan tidak memberikan hak kepada istri. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu, perbuatan zalim itu akan menggelapkan seseorang nanti di hari kiamat. Nah, nasihat ini artinya akhlak yang mulia itu mulai dari suami ke istri. Banyak sekali ada ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suami ke istri. Kenapa selalu dimulai dari suami? Ya, sebab suami adalah pemimpin. Pemimpin yang terbaik adalah dia selalu menjadi pelopor dalam kebaikan. Nah, baru istri, ya. Nah, istri juga begitu, ya. Kalau sudah membudaya akhlak mulia dalam keluarga, orang tua kepada anak, ya, maka ini insya Allah akan terbawa keluar ini. Inilah kekuatan sosial, al-quwatul ijtimaiyah. Kemudian yang
berapa ya? Nah, yang kelima ya. Yang kelima uh, ya, yang kelima apa? At-ta'awun 'alal khair. Bekal saling mendukung ya, saling mendukung dalam kebaikannya. Jadi keluarga di dalam mendukung kebaikan, di dalam mensupport kebaikan. Jadi suami ya mensupport istrinya tarbiyah, mensupport istrinya membina, mentarbiyah juga, mensupport istrinya berdakwah, ya kalau perlu ilmunya diajarkan pada istrinya. Ya, ada yang tidak diketahui oleh istrinya, materi-materi misalnya dari dakwah, materi tarbiyah, suaminya membantu. Istrinya kalau ilmunya lebih tinggi daripada suami, dia support suaminya, dia dukung suaminya, bukan justru menghalangi istri, menghalangi suami. Ya, kalau banyak itu nanti kita bicarakan lagi. Kalau istri banyak tarbiyahnya, kemudian menelantarkan tanggung jawabnya terhadap suami, itu lain lagi ceritanya. Tapi yang utama adalah at-ta'awun. Ya, suami ada GDR umumnya, oke, salah ya. Nah, ini ya untuk GDR ini juga anak-anak ya dikasih GDR tidak apa-apa ya. Mungkin kita mengatakan wah berapa ini kalau anggota keluarga kita ini membayar GDR ya. Tapi masya Allah kalau sudah sampai pada keyakinan kita bahwa bersedekah berinfak itu pupuk rezeki kita, tidak ada orang yang selalu mau berpikir itu ya. Nah, jadi infak, sedekah itu adalah pupuk terhadap rezeki kita. Dia akan subur. Harta kita itu akan subur dengan berinfak. Nah, bagaimana dengan tidak mampu? Yang tidak mampu dibantu oleh anggota tarbiyahnya, ya, atau mungkin dia mendapatkan user, dia alihkan ke situ, ya, atau malah justru akhwat kita itu yang tidak mampu kita bantu, ya. Jangan justru kita todong terus ya dengan tagihan-tagihan padahal memang kasihan tidak mampu dia. Nah, ini juga perlu kita belajar dari siapa itu kita punya mutarabbi ya. Tidak sama semua kita ini. Nah, kalau tadi saya mengatakan ini at-ta'awun dalam hal infak dan sedekah memang yang Allah berikan kemampuan di antara mereka ya. Mari ta'awun ya dalam kebaikan. Jangan istri selalu musyawarah mami terus ini, siang malam musyawarah terus. Ini bukan at-ta'awun 'alal khair ya. Nah, jadi coba ini dalam salah satu kutipan tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan al-baitus sa'idu wal baitul ladzi yata'awanu afraduhu 'ala ta'ati wal bir. Ya, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang anggotanya saling bekerja sama dalam ketaatan dan kebaikan. Itulah keluarga bahagia. Ya. Wa yu'ashiru ba'duhum ba'dan bil ma'ruf. Ya, dan mereka berinteraksi ya satu dengan yangnya dengan cara yang ma'ruf. Baik, yang terakhir adalah mempersiapkan diri dengan doa ya, bekal doa yang terus-menerus, ad-du'aul mustamir ya. Doa yang terus-menerus kita panjatkan ya agar keluarga kita ini memiliki ketahanan, keluarga kita ini memiliki kekuatan, keluarga kita ini memiliki kesabaran, keluarga kita ini memiliki as-sabat ya. Ada doa-doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an ya, itu jadikan semua doa-doa keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa keluarga juga ya, doa reuni di surga ya. Apalagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu semua adalah doa-doa keluarga. Terus kita berdoa. Ya, kita berada di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, kondisi-kondisi yang mustajab, kita doakan keluarga kita, ya Allah, mudah-mudahan istriku menjadi istri yang salehah, suamiku suami yang soleh, tabat, dilapangkan rezekinya,
disabarkan di dalam perjuangan, diberikan kekuatan. Anak-anakku, ya Allah, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa melanjutkan perjuangan kami. Inilah para aba dan umahat, keluarga keluarga tangguh dalam bingkai perjuangan Islam. Demikian yang dapat sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan berikan manfaat sebagai nasihat bagi saya dan keluarga dan nasihat bagi kita semua. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz Qasim atas pemaparan materi yang sangat menggugah kita dari materi ini. Alhamdulillah. Tentu agar materi ini bisa kita cermati dan bisa kita pahami dengan baik, insya Allah ada rekaman, nanti para asatidzah dan ustadzat bisa berhubungan dengan panitia untuk rekamannya. Karena kalau kita dengarkan hanya sampai di sini saja, sampai di sini saja di saat kita mengikuti Ta'lim Sakinah sekarang ini, itu bisa saja hanya 1% tinggal. Bahkan mungkin tidak ada yang tinggal. Ya, kecuali dengan judulnya. Bahkan mungkin judulnya juga kita tidak ingat. Tapi kalau kita murajaah, mendengar, dan itu harus diulang-ulangi. Ya, sesuatu yang sering didengar, sering dilihat, itu akan tertinggal, akan kita ingat selalu. Sehingga kalau kita sudah ingat selalu, sering diulang, insya Allah otomatis kita ingat itu. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ustadzuna, Ustadz Qasim, bahwa sesuatu yang bisa kita lakukan secara terus-menerus itu dari kebiasaan, ya, dari kebiasaan. Dan agar kebiasaan itu bisa kontinu, maka kita mulai dari yang agak tidak memberatkan kita. Ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat, di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah yang konsisten, terus-menerus dilakukan sekalipun itu sedikit dari segi kuantitas mungkin. Tapi kita mampu untuk melaksanakannya secara kontinu. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustadzuna bahwa agar kita ini tidak merasa berat kalau ada permintaan-permintaan sumbangan, misalnya infak, sedekah, dan lain-lain sebagainya, yang sering kita dapatkan. Ada infak Ramadan pada saat Ramadan, dan kalau ada kegiatan-kegiatan, untuk melepaskan rasa berat itu, sebaiknya kita memulai melakukan infak itu dengan nominal yang sedikit saja dulu. Kalau kita sudah terbiasa dari kecil-kecil, dari nominalnya yang sedikit, maka pada saat diminta nanti besar, banyak, insya Allah tidak terlalu kepikiran lagi bahwa kenapa banyak sekali. Karena dari awal kita sudah terbiasa. Nah, alhamdulillah beberapa perenungan-perenungan yang saya sendiri ambil hikmah daripada hadis tadi itu, bahwa ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, itu menganjurkan kepada
mad'u atau mutarabi atau mad'u atau audien yang saya kalau ceramah adalah menganjurkan itu, bahwa mulai dari yang minimal dulu, yang ringan-ringan saja dulu. Ya, seperti mau konsisten untuk sholat duha misalnya atau sholat lain. Mulai dari 3 rakaat saja setiap malam. 3 rakaat saja, konsisten saja 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Insya Allah kalau sudah konsisten 3 rakaat bisa naikkan 5. Demikian juga dengan sholat duha, kalau sudah bisa konsisten 2 rakaat atau 4 rakaat setiap hari, naikkan lagi. Tapi kalau tidak bisa, ya sampai di situ saya dulu. Yang penting berlanjut. Demikian juga dengan infak. Awali dengan 1000 receh, 1000 rupiah. Ya, setiap hari masukkan di kotak amal 1000 rupiah atau 500 rupiah. Kalau cuma 500 yang ada atau cuma 500 yang kita rasa ringan untuk masukkan di kotak infak. Misalnya kalau ada kotaknya WIS di rumah kita, cuma 500 yang kita rasa ringan, masukkan 500. Kalau sudah terbiasa 500, naikkan 1000. Sudah terbiasa 1000, naikkan 2000. Karena kalau sudah terbiasa, tidak dipikir lagi itu bahwa kalau saya berinfak ini 5.000, banyak sekali kurasa ini. Tidak terpikir lagi itu karena kita sudah terbiasa. Demikian juga dengan materi ini, insya Allah materi yang sangat bagus sekali. Tapi kalau kemudian hanya sebatas kita dengarkan saat ini, pada saat kita mengikuti, itu mungkin cuma 1% yang tinggal nanti. Tapi kalau kita dengarkan kembali, mungkin kita dengarkan sekian kali, maka itu akan tinggal dalam pikiran kita atau tertinggal dalam otak bawah sadar kita, yang kemudian itu terekam dan kita akan ingat itu, dan mari kita mendengarkan bersama dengan pasangan-pasangan kita, suami dan istri. Baik, para asatidzah dan ustadzat yang sama berbahagia, kita sekarang memberikan kesempatan kepada asatidzah kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, ditanggapi. Saya persilahkan kepada asatidzah dua yang mau, kalau ada yang mau raise hand langsung. Kalau tidak ada, saya baca di room chat. Ya, di room chat ini ada pertanyaan Ustadz. Afwan, mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang loyal dan sigap terhadap orang lain? Seperti contohnya kegiatan dakwah, namun tidak demikian ketika berada di rumah bersama dengan istri dan anak-anaknya. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Ya, insya Allah. Dari Nur Audiah ya. Ya, Ustadz. Pertama, kita harus syukuri dulu bahwa suami kita memiliki sifat tadi sigap ya dan loyal dengan dakwah. Alhamdulillah. Ya. Itu nikmat yang tidak diberikan kepada semua suami. Ada suami malah yang jangankan berdakwah, tarbiyah saja tidak. Kemudian yang kedua, kita harus membangun sifat optimisme. Jadi sepanjang dia berdakwah, sepanjang dia berjamaah, beramal jama'i, insya Allah satu ketika bisa berubah. Kita doakan, ya. Bisa juga kita komunikasikan dengan murabinya, ya, tanpa dia tanpa diketahui oleh suami, ya, kita komunikasi dengan murabinya mungkin bisa disinggung-singgung, Ustaz, bisa dijadikan sebagai bahan nasihat. Nah, itu kadang-kadang begitu, ada murabi sudah disampaikan, kemudian masuk ke materi ini bisa terkait dengan masalah yang kita hadapi, itu bisa dimasukkan secara halus, ya, menasihati. Jadi
suami juga tidak merasa ini, ya beda kalau misalnya kita yang nasihati, itu akan beda sebab seolah-olah suami itu dipojokkan, ya tapi kita menasihati secara tidak langsung lewat murabinya, ya dan kita berharap murabinya itu tidak mengaitkan dengan siapa-siapa tapi secara umum, ya secara umum. Jadi seperti itu dan kita doakan ya, kita doakan suami ya supaya bisa lebih baik lagi. Dia istiqomah dalam dakwahnya dan juga bisa lebih baik akhlaknya terhadap istri. Ya, begitu wallahu alam. Jangan dipaksa bertanya ya karena saya ada acara ini walimah Nah, Ustaz. ya. Kalau tidak ada ya cukup nih. Pak Ustadz Anu bisa di-share, Suryadi bisa di-share filenya di sini yang file PDF saja. Oh iya, Ustaz. Ya, Nah, Ustaz. Suryadi boleh di-share saja di sini. Ya, karena tidak menyatu semua grupnya. Oh, masih ada pertanyaan ya? Oh ya, satu lagi terakhir Ustaz ya. 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 Ada teman yang sudah menikah 1 tahun. Mana? Ada teman yang sudah menikah 1 tahun lalu, tapi menjadi masalah suaminya masih menghubungi teman wanitanya. Wah, ini masalah betul ini. Ya. Ini berarti problem ini ya. Masalah ya jadi ini perlu tadi bisa dilakukan dengan cara tadi itu. Ya, dengan cara tadi dan yang penting disyukuri mudah-mudahan suami kita itu dari sisi lain banyak kebaikannya. Ya. Dalam hadis juga memang dianjurkan kepada kita ini untuk lebih fokus kepada kebaikannya, ya. Kita terus mendoakan lalu kita coba mengkomunikasikan dengan murabinya. Murabinya untuk disinggung-singgung juga itu. Ya. Kalau memang sudah sampai parah ya kita beri pelajaran suami ya dan boleh kita paksa untuk berkonsultasi dengan konselor keluarga di Wahda ya sehingga masalahnya bisa diatasi sebab itu kalau sudah cenderung mengarah kepada dosa besar, kepada perzinahan, kepada perselingkuhan yang sudah mengarah kepada perzinahan itu bukan lagi masalah kecil ya, itu masalah yang harus segera diselesaikan dan kalau kita tidak bisa selesaikan berdua maka kita menggunakan konselor. Nah, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35 ya. Hadirkan satu hakim dari pihak keluarga laki-laki, dari pihak laki-laki maupun dari pihak keluarga, dari pihak perempuan. Ya, iurida islaha. Ya, karena mereka menginginkan islah. Ya, begitu dan kita doakan ya, kita doakan terus suami kita sebab tidak mustahil doa-doa kita itu kalau ikhlas itu yang bisa merubah orang. Jadi jangan disangka bahwa perubahan karakter itu hanya dengan pendidikan, hanya dengan nasihat. Karakter juga itu insya Allah bisa berubah dengan doa. Ya, dan yang lebih hebat lagi kalau kita bisa memadukan usaha dengan doa. Jadi misalnya ada orang tua yang punya anak tidak ideal atau ada beberapa masalah yang dia tidak inginkan, yang tidak sukai, tetap menasihati, tetap memberikan hak-haknya, tetap mendidik, tapi jangan lupa doanya. Insya Allah ada waktunya anak itu berubah. Ya, begitu juga dengan suami. Kita juga harus pandai melihat sisi-sisi kebaikannya. Ya, sepanjang memang belum terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, itu sudah emergensi, ya harus diselesaikan, harus karena itu adalah sudah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus diselesaikan. Terakhir Ustadz Amir itu
Ini ini pekerjaan PR bagi antum semua ini, terutama bagi ikhwah. Kenapa kalau ada yang bertanya itu yang lebih banyak bertanya adalah perempuan, akhwat. Ini Iya, sudah Ustaz. 3 pertanyaan, ini akhwat semua ini. Ya dibaca Ustaz, Nah, pertanyaan Ustaz. terakhir ya. Iya, Ustaz. Ini ada ya. Ada satu ini tapi kalau sudah Ustaz nanti suruh Ya, satu aja, satu Oh lagi. iya, Ustaz. Ini Ustaz, terakhir. Bismillah, bagaimana menyikapi suami yang bersikap keras dan susah untuk dikasih masukan, selalu merasa pendapatnya yang benar, padahal padahal tersebut bisa menjadikan istri terzalimi. Ya, mudah-mudahan suaminya ini masih tarbiyah. Suaminya tarbiyah. Kalau tarbiyah seperti tadi itu, ya. Saya melihat apa ya, nasihat langsung dari istri, kalau kita tidak pandai mencari metode, itu tidak akan lebih baik. Kita menggunakan mediator, perantara, ya. Eee, sebab sangat sedikit nasihat istri itu bisa diterima oleh suami, gitu ya, sangat sedikit. Apalagi dilakukan dengan metode atau cara yang, tidak bijak, dan itu umumnya juga terjadi seperti itu, diiringi dengan makian, diiringi dengan marah, ya. Nah, yang kita tempuh adalah secara tidak langsung, ya, mudah-mudahan tarbiyah. Kalau tidak tarbiyah lagi harus kita kondisikan ya, kita bagaimana membujuk suami itu dulu ya, ya. Saya melihat insya Allah solusi solusi dari berbagai problema-problema itu, taklim tarbiyah, kemudian bergaul dengan orang soleh, gitu ya. Selama masih terikat di sini ini, insya Allah masih mudah diperbaiki itu. Tapi kalau dia sudah keluar dari lingkungan lingkungan, jamaah, lingkungan orang-orang soleh, kemudian sudah tidak tarbiyah, ini yang sulit, ya. Ini yang terus terang sangat sulit, ya. Tapi tetap ada jalan. Begitu, Ustaz, ya. Nah, Saya Ustaz. pamit ya, saya Nah, pamit. Ustaz. Saya pamit Nah, ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz ya, wa atas yakum antum fa jazakumullah khairan. persiapan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidzah, ustadzat, peserta Ta'lim Sakinah 3 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan di grup Ta'lim Sakinah 3 bagi asatidzah dan ustadzat yang masih memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di grup. Nanti panitia akan meneruskan kepada Ustadz untuk dijawab oleh Ustadz, dan kalau sudah ada jawabannya nanti diteruskan di grup insya Allah. Mudah-mudahan ke depan grup Taklim Sakinah 3 ini itu bisa kita olah. Maksudnya adalah materi-materi yang sudah disampaikan baik itu dalam Taklim Sakinah, demikian juga dengan materi-materi Daurah Sakinah 3 yang telah kita dapatkan pada Daurah Sakinah lalu, bisa kemudian dimunculkan itu, kita bisa munculkan untuk dipelajari, dibaca, didengarkan kalau ada rekamannya, masih ada rekamannya. Lalu dari situ panitia atau pengurus LP2KS, baik di DPP maupun di Muslimah, memberikan kuis-kuis atau tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga, sehingga terkesan bahwa grup itu ada pengelolaannya, ada yang bisa dibaca, ada yang bisa didengar, sehingga menambah kapasitas kita dalam masalah keluarga. Nah, ini juga ada saran, ada masukan dari beberapa asatidzah atau
Ustadz, terkhusus dari Ketua Bidang Ketahanan Keluarga, Ustadzuna Ustadz Ridwan Hamidi, itu menginginkan dan berharap kepada semua kita yang sudah berada pada level alumni Daurah Sakinah 3 ini, karena umur pernikahan sudah rata-rata 15 tahun ke atas, bahkan sudah ada yang hampir 30 atau ada yang sudah 30 tahun, bagaimana mempersiapkan diri menjadi edukator-edukator keluarga yang memberikan pencerahan-pencerahan pada keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, utamanya kader-kader yang masih dibawa pernikahannya dari kita. Sebab tentu kita adalah senior dalam masalah berkeluarga karena kita sudah duluan menikah, kita sudah duluan berkeluarga. Olehnya itu, mudah-mudahan ke depan kita adakan pembekalan tentang pembekalan motivator untuk kemudian kita bisa menjadi edukator-edukator keluarga, insya Allah. Ini terakhir dari saya, dan kalau Ustadz Suryadi tidak ada di grup, Ustadz Suryadi ada? Kalau tidak ada, ini sebagai statement terakhir. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada semuanya. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kami dari pengurus LP2KS, baik itu di DPP maupun di Muslimah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesediaan para asatidzah, ustadzat, para peserta untuk mengikuti taklim Sakinah 3 pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam aktivitas dan kehidupan kita ini, memberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dan wajibkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada Ustaz Suryadi, Ustaz Kasman? Iya, kayaknya enggak ada. Baik, kalau begitu sesi dokumentasi. Oh iya. Ya, silakan para Ustadz mengaktifkan videonya. Ya, silakan asatidzah untuk mengaktifkan yang bisa aktif untuk kita ambil dokumentasi insya Allah. Baik, abah, 1, 2, 3. Mana kelihatan? Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, syukuran Ustaz. Afwan, iya. Jazakumullahu khairan semuanya. Masya Allah. Ada Ustaz Saiful, ada Ustaz dari Recording Jawa Barat ini. stopped. Oh, Masya Allah. Ustaz Saifuddin. Saifuddin Al-Haq. Gimana kabar? Kita lagi perjalanan ke pernikahannya anaknya Ustaz Zubair ini ke Bandung, Ustaz. Oh, Masya Allah. Titip salam sama Ustaz Subair. Sambil mendengar, Masya Allah. Masya Allah. Murabbi kita, Allahu Akbar. Masya Allah. Materinya sangat bagus, Ustaz. Masya Allah. Izin live Ustaz. Ya, silakan Ustaz, silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Mustaming, Ketua LP2KS, Ketua LP2KS DPD Sinjai, pengurus LP2KS DPP. Masya Allah. Ada Ustaz Muhammad Alwi, Enrekang ya. Ustaz Muhammad Alwi. Masya Allah. Silakan kalau tidak ada lagi mau saling menyapa. Saya lihat dulu lagi sini.
Ya, ada pengurus LP2KS DPP yang tinggal di Tarakan, Ustadz Abdullah. Iya Ustaz. Ustadz Abdullah. Ini Ustadz Abdullah ini sering kirimkan kopi Ali Cafe, Ya Allah. Ali Cafe, Masya Allah. Ya, ada Ustadz Hamri Muin. Cuma saya lihat ini kebanyakan perempuan, kebanyakan ummahat, atau satu dengan satu perangkat dengan suaminya di Mungkin ada yang dua Ustaz. itu nih, satu perangkat dengan suaminya. Ya, ditutup nih Ustadz Kasman. Zoom-nya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.